Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel sejarah kebudayaan Islam ya, MTS kelas 9. Oke. Pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah bab yang pertama, sejarah Islam di Indonesia. Ya, kalian tentu penasaran ya bagaimana prosesi masuknya ajaran agama Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Simak pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir. Baik, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Ini sejarah Islam di Nusantara. Nah, ya, setiap muslim adalah pendakwah. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Ini ya. Dalam bidang ekonomi, budaya, agama, politik dan suku bangsa. Kemudian masuknya Islam ke Nusantara. Ini melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf dan politik. Kemudian teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada Mekah, Persia, Gujarat dan Cina ya. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan. Baik, nanti kita akan bahas materi ini dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Kalian perhatikan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah menganut agama dan atau kepercayaan ya. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, seni dan budaya, serta masyarakat yang lemah lembut, tutur bahasa dan budi pekertinya. Kaya akan hasil sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Ya. Tanah yang subur, wit-witan tukul, tanpa tinandur, kemah ripah loh jinawi ya, Indonesia itu ibarat negeri zamrud katulis tiwa. Nah ini ya, luar biasa sekali kondisi Indonesia yang sangat mengagumkan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak yang tertarik ya untuk singgah ke Nusantara. Nah ini kalian amati, nah ini adalah gambar peta dan ruang kosong sebagai deskripsi sederhana proses penyebaran Islam di Indonesia. Ya, jadi tadi kita lihat ini adalah peta, ini nanti bisa diisi dengan deskripsi singkat, ya, penyebaran Islam ke Nusantara. Oke, nanti kita akan jabarkan. Baik, nah kalian amati lebih jelas lagi ini secara lebih detail ya. Ini adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa jalur ya. Nanti kita akan bahas juga. Baik. Nah, selanjutnya perhatikan Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Ya, Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan. Nah, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia dan Cina. Para pedagang Arab sering ya harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Ya, karena dulu ketika berlayar itu masih menggunakan layar ya, belum mesin seperti sekarang ini. Nah, sejak abad ke-7
sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya perhatikan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Nah, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya adalah perekonomian, sosial budaya, agama, kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsanya. Kita nanti akan lihat kondisinya satu persatu. Nah, nih kondisi sosial budaya. Perhatikan, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya dan bahasa yang beraneka ragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Oke ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari aneka ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kondisi agama atau kepercayaan. Perhatikan, masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama dan kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan. Ya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya ya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Yang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Nah, sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Ya, animisme ini mempercayai roh nenek moyang, kalau dinamisme itu mempercayai benda-benda. Oke, baik. Bisa dipahami ya anak-anak ya sampai di sini. Ini adalah kondisi agama atau kepercayaan sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kemudian kondisi perekonomian. Kalian perhatikan. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Ya, jadi kondisi perekonomian Indonesia ini beraneka ragam. Ya, ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, kemudian ada juga yang menjadi nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Ya, nih. Kemudian kondisi sosial politik. Nah, sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Jadi ada kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Ini ya, mencapai puncak kejayaan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Kemudian kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayah sebagai kerajaan maritim. Ya, karena kerajaannya itu bersifat maritim, kelautan ya, maka ya arus perdagangan sangat bagus ya, makanya sangat maju Sriwijaya. Namun demikian ya, kerajaan Sriwijaya seiring berjalannya waktu pun mengalami kemunduran ya. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit ya. Ya, ini ada serangan dari Singasari, kerajaan di Jawa. Nah, kemudian muncul kembali kerajaan baru di Jawa, yaitu kerajaan Majapahit. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah pergolakan politik di Nusantara, diawali dari kejayaan
kerajaan Sriwijaya, kemudian munculnya kerajaan Singasari, ya. Setelah itu muncul kembali kerajaan Majapahit. Nah, ini semakin memperlemah kedudukan kerajaan Sriwijaya. Yuk, kita lanjut. Nah, sebagai pelabuhan, pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya itu banyak dikunjungi oleh para pedagang Persia, Arab dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Ya, kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu, ya. Jadi ini kemajuan Sriwijaya lambat laun sudah mulai mundur, ya, karena terkikis, kekayaan alam juga sudah mulai berkurang dan ada serangan dari kerajaan Singasari. Perhatikan selanjutnya. Nah, Majapahit pernah tampil, ya, sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk serta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luas, ya, secara luar biasa. Nah, ini Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Jadi setelah mengalami kemajuan, ya, bahkan, ya, dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah di Nusantara, namun lambat laun pun mengalami kemunduran. Pada tahun 1478 Majapahit mengalami keruntuhan. Ini adalah bidang politik, ya, kondisi politik di Nusantara. Kemudian kalian perhatikan kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beraneka ragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing, ya. Jadi ini Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa, ya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Bagaimana prosesnya? Ayo kita ikuti. Nah, yang pertama itu melalui jalur perdagangan, ya. Yang kedua jalur perkawinan. Yang ketiga jalur pendidikan. Yang keempat seni budaya. Yang kelima tasawuf. Dan yang keenam adalah bidang politik, ya, melalui jalur politik. Nanti kita akan bahas satu per satu. Ayo kita ikuti. Yang pertama jalur perdagangan. Perhatikan dengan baik. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat, ya, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat, ya, menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan, ya. Jadi banyak pedagang dari negeri-negeri seberang, ada dari Arab, Persia, ya, dan juga Timur Tengah. Nah, yang kedua, ya, melalui jalur dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi, ya. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para
negara tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk ajaran agama Islam terlebih dahulu. Nah, kemudian mereka mempunyai keturunan, sehingga umat Islam menjadi semakin banyak. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan secara sederhana. Menurut Kiai Haji Syahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halaqoh. Pembelajaran halaqoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Jadi ini berawal dari halaqoh, pendidikan sederhana, kemudian menjadi sebuah pesantren yang kita kenal sekarang. Selanjutnya adalah melalui jalur seni dan budaya. Nah, saluran penyebaran Islam melalui seni dan budaya paling terkenal adalah dengan menggunakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti atau mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah prosesi masuknya ajaran Islam melalui jalur seni dan budaya. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah tasawuf. Kalian perhatikan, tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang tasawuf disebut sufi. Kemudian jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Ini adalah proses masuknya Islam melalui jalur politik. Baik, selanjutnya teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Gujarat, yang keempat teori Cina. Jadi ada 4 teori. Kita ulangi, teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori ke Cina. Baik, selanjutnya yang pertama adalah teori Mekah. Kalian perhatikan. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Ini teori Mekah. Teori ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pada abad ke-7 atau tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Kemudian kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini pengaruh mazhab Syafi'i yang tersebar pada waktu itu yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Ini adalah teori yang menunjukkan jalur perdagangan, jalur masuknya Islam melalui teori Mekah. Bisa dipahami ya, anak-anak ya? Oke. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15.
dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah Islam Iran. Ya. Di Sumatera Barat, ya, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuk, ya, atau tabuk, tabut. Ya. Sedangkan di Pulau Jawa masyarakatnya membuat bubur suro. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Nah, ini ada kesamaan. Kemudian ketiga, ya, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, ya, untuk tanda-tanda bunyi harokat, ya, jabar jer, fathah, domah, kasroh. Nah, ini adalah teori Persia, ada kesamaan antara Indonesia dengan bangsa Persia. Selanjutnya adalah teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat, ya, atau Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah Eropa. Kemudian adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Nah, ini teori Gujarat. Oke. Dan selanjutnya adalah teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain adalah Profesor Slamet Mulyana, kemudian H.C. de Graaf. Ya, teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik, ya, dari kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Baik ya anak-anak, itu adalah beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, bisa dipahami ya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru tadi, silahkan sekarang kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam masuk ke Indonesia. Yang kedua, deskripsikan proses Islam ke Indonesia. Yang ketiga, klasifikasikan proses penyebaran Islam Indonesia. Yang keempat, ibroh yang dapat kalian petik dari proses penyebaran Islam di Indonesia dengan cara damai. Kemudian deskripsikan secara singkat beberapa teori proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, ya silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal kalian akan semakin paham. Baiklah anak-anak semuanya, demikian pembahasan kita hari ini tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian semuanya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.